Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita atas napas kehidupan dan hari yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan dan menghayati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang meneguhkan kita pagi ini tertulis dalam Mazmur pasal 24 ayat 4. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur penggembalaan yang dibacakan biasanya bergantian dalam ibadah setelah kebangkitan Yesus. Dan ayat 4 ini adalah bagian yang dibacakan oleh umat Tuhan. Dan Mazmur ini sekaligus refleksi pribadi Daud terhadap peristiwa pemindahan tabut perjanjian Tuhan dari Obed-Edom ke Yerusalem. Saudaraku terkasih, Daud prihatin dengan perilaku moral umat manusia pada saat itu. Mereka tidak taat dan setia kepada Allah. Maka pemazmur mengajak dan mengajari akan kehidupan pengikut Tuhan yang sebenarnya dan sangat relevan bagi kita saat ini, yaitu dengan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang tak dapat naik dan berdiri di tempat Tuhan yang kudus tanpa kekudusan hidup dan kesucian hati. Namun Allah telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini menguduskan kita. Seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesuslah yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Tidak pernah menyerahkan jiwanya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Jika dibandingkan dengan kita adalah penuh dengan dosa. Tangan kita kotor. Hidup kita tidak murni. Bahkan sering menyerahkan diri pada penipuan dan bersumpah palsu. Sebenarnya kita tidak layak untuk menghadap Tuhan. Namun karena kasih Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, kita dilayakkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Sekarang bagi kita, Kristus telah membawa kita ke tempat yang maha kudus dan hidup bersamanya. Dan dalam kehidupan saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan besar bagi kita
untuk hidup kudus, berbuah sesuai dengan karakter Kristus, maka buah yang harus kita lakukan adalah dengan pembaharuan karakter moral. Karakter moral yang pertama, menjadi orang yang bersih tangannya. Clean hands. Orang yang acuan hidupnya melakukan tindakan benar atau perbuatan yang tidak bercelah. Contohnya, tindakannya terpuji, menolong dengan gerakan hati, tidak terpaksa dan tidak dipaksa, dan tidak tutup mata pada keadaan yang berat. Orang yang bersih tangannya biasanya dia harus membudidayakan hidupnya untuk selalu bersih. Melakukan pemisahan untuk lebih murni, jauh dari dosa dan kejahatan. Dan melakukan pengudusan diri. Hidup bersih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak seperti Pontius Pilatus. Dia mengerti apa yang baik tentang Yesus Kristus. Namun dia mencuci tangannya, menjauh dari persoalan, mengelak dari tanggung jawab. Dia merasa bersih, padahal saat itu pula dia tidak bersih karena membohongi dirinya. Yang kedua, memiliki hati yang murni atau suci, pure heart. Motivasi hati atau kekudusan batin bertindak harus dengan tulus. Tidak ada maksud-maksud terselubung, transparan, tidak ada kepalsuan, dan tidak ada hal-hal yang ingin berbuat jahat. Maka jika itu kita lakukan, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak berjiwa penipu. Jiwanya tidak berkeinginan untuk berbuat dosa atau jahat. Ada rencana. Jiwanya tidak omong kosong, tidak sombong. Namun, hidupnya harus selalu mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Mazmur 25 ayat 1. Hidupnya hanya tunduk dan selalu taat kepada Allah yang menguduskannya. Yang keempat, Bapak Ibu, tidak bersumpah palsu. Tidak mengatakan yang tidak benar, namun mengatakan yang sebenarnya. Tidak menduakan Tuhan. Biasanya orang yang bersumpah palsu, janji yang dikatakannya adalah dari hati dan pikirannya, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut, jangan mengatakan informasi yang tidak benar dan menyebarkan informasi yang salah, yang tidak diverifikasi. Seperti dalam Mazmur pasal 12 ayat 2. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Maka itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan, yang kita share, haruslah apa yang baik, perlu, penting dalam segala keadaan. Harus membangun semangat,
mendidik dengan benar, bukan malah menakut-nakuti, bahkan menghina atau pesimis. Apalagi dalam menghadapi pandemi virus COVID-19, kita harus lebih banyak menabarkan berita sukacita dengan spirit yang baru, memberi penghiburan lewat firman Tuhan, baik dengan aksi nyata. Saudara, Yesus telah bangkit untuk kita dan memelihara kita. Dan Yesus bertanggung jawab atas diri kita. Mari kita kerjakan dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memperbolehkan kita naik dan berdiri di tempat kudusnya. Kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Dengan pertolongan Tuhan, hendaklah tangan kita bersih, hati kita murni, tidak berjiwa penipu atau bersumpah palsu. Tuhan memampukan kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau menginginkan kami untuk memiliki tangan yang bersih, hati yang murni, tidak berjiwa penipu dan bersumpah palsu. Kami mohon, curahkan Rohul Kudus-Mu hadir bersama kami, agar kami mampu untuk hidup dengan seturut kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa, bagi kehidupan kami dalam satu hari ini, Tuhanlah yang menuntun dan membimbing kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.